Assalamualaikum, balik lagi di channel Manhwa Komik. Ini adalah lanjutan dari part sebelumnya. Sebelum dimulai ceritanya, alangkah baiknya tekan tombol subscribe agar admin tetap semangat uploadnya. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Lihat serangannya ditangkis dengan mudahnya oleh Choi. Konstelasi Elf arogan tidak senang dengan tindakan yang dilakukan oleh Choi. Terlihat wajah Maximilian yang begitu kesal. Namun sebelum dia melepaskan serangan keduanya, posisi Maximilian sudah diketahui oleh Choi. Anak panah pun langsung dilesatkan ke arah Choi. Choi langsung bergerak ke arah Maximilian dengan cepat. Terlihat 8 anak panah yang menyerang Choi. Choi langsung menghindari panah-panah tersebut dengan mudah. Dan Choi langsung melompat ke arah Maximilian untuk menyerangnya. Choi berhenti di bangunan dekat Maximilian. Para penonton pun bersorak karena keseruan pertandingan Choi dan Maximilian. Terlihat juga live stream di smartphone yang sedang menyaksikan pertandingan tersebut. Choi berkata kepada Maximilian bahwa cobalah untuk menyerangku lagi. Aku akan menahan seranganmu. Maximilian pun tidak mau diremehkan oleh Choi. Ia pun langsung mengeluarkan skill yang dimiliki oleh Maximilian. Choi kebingungan karena terdapat sebuah sihir di atasnya. Choi melihat ke atas dan terlihat ada sebuah serangan. Dengan keyakinannya Maximilian, Choi akan berakhir dengan skill yang dimiliki oleh Maximilian tersebut. Terlihat sebuah anak panah yang begitu cepat mengarah Choi. Choi berpikir serangan Maximilian begitu lambat dan serangannya tidak cukup bervariasi. Dengan mudahnya, Choi berhasil lagi menangkis serangan Maximilian. Maximilian tidak menyangka kalau Choi bisa menangkis serangannya tersebut dengan mudah. Maximilian merasa kalau tubuhnya kehilangan keseimbangan. Bahwa Maximilian kehabisan energi karena terlalu banyak mengeluarkan skill-skill dan ronde pertama pun telah berakhir. Choi menyadari bahwa terdapat ronde di pertandingan dari rank B dan seterusnya. Choi juga akan menemui Maximilian lagi di ronde kedua. Maximilian berkata kepada manajernya bahwa Choi seorang monster dan menyuruh manajernya untuk memeriksa tentang Choi. Manajer Maximilian memberi saran untuk melupakan panah-panahnya dan fokus untuk menjaga jarak saja. Lalu bertanya kepada Maximilian, berapa sisa mananya? Maximilian menjawab, bahkan belum 10%. Manajer itu memberi saran lagi untuk tidak menggunakan sihir 5 dan 4 circle dan menyuruh Maximilian untuk mengelur waktu menggunakan sihir 1 dan 2 circle. Maximilian bertanya kenapa dia harus melakukannya. Manajernya berkata itu lebih baik daripada kalah. Maximilian dengan arogan menolak saran tersebut dan berkata dia adalah orang spesial yang terpilih oleh konstelasi. Dan pertandingan ronde kedua pun dimulai. Dengan cepat Maximilian pun menghindari pertarungan tersebut karena untuk mengulur waktu. Choi memasang kuda-kudanya dan melesat ke Maximilian. Terlihat Choi dan Maximilian berlari bersama dengan skillnya masing-masing tersebut. Maximilian pun terkejut karena Choi bisa mengimbangi kecepatan berlarinya Maximilian. Dan para juri pun terkejut. Choi menggunakan skill pergerakan dan juri tidak pernah melihat seseorang yang bergerak secepat itu sebelumnya. Maximilian pun mulai kesal karena Choi bisa berlari secepat itu. Tidak mau diam, Choi langsung menendang Maximilian dengan keras. Maximilian pun terlihat terpental jauh dan terbaring di atas tanah. Melihat itu, juri pun langsung kaget karena Choi membuat KO Hunter Maximilian di ronde kedua. Seorang penantang baru pun telah muncul,
Ia adalah Choi. Hunter nomor 10 saat ini sedang merasa khawatir. Sekarang Choi akan keluar untuk diwawancarai. Wartawan itu menanyakan perasaan bagaimana ia bertarung melawan Maximilian. Dan Choi menjawab bahwa ia tidak merasakan apapun karena musuhku terlalu lemah. Para penonton pun bersorak gembira karena kemenangan Choi. Choi menyadari bahwa ini adalah rasanya menjadi seorang popularitas dan kekuatan kehidupan Choi meningkat meskipun tidak banyak. Skill clairvoyance pun telah aktif. Choi heran mengapa skill ini tiba-tiba aktif begitu saja. Terlihat sepertinya Las Vegas terbakar. Dan monster pun bermunculan ke dalam bumi. Choi berpikir, apakah mereka muncul karena para hunter tidak dapat menyelesaikan dungeon dalam waktu yang sudah ditentukan. Tibalah di kantor Hwang. Terlihat juga ada seseorang yang sedang menuju ke ruangan Hwang. Melihat pertandingan Choi dan Maximilian, Hwang merasa terhibur. Sudah lama Hwang tidak terhibur dengan pertandingan tersebut. Dan ajudan pun mendatangi Hwang bahwa ada orang yang menelepon Hwang. Hwang berpikir yang menelepon itu mantan istrinya. Dan ajudan pun mengatakan bahwa telepon itu dari seorang hunter bernama Leng Changxi. Mendengar hal itu, Hwang merasa terkejut. Sudah lama sekali tidak menghubungiku. Bahkan sejak pertarungan kami dan aku pergi ke Amerika. Ajudan pun langsung memberikan ponselnya itu kepada Hwang. Dan orang itu tiba-tiba berbicara bahwa ia tidak memberitahu bahwa Choi sudah kembali dari Abyas. Orang itu pun ingin berbicara dengan Choi, tapi Choi tidak ada di situ. Dan Hwang menyuruh orang itu menelepon Choi langsung. Hwang bisa menyerahkan ponselnya kepada Choi, tapi Choi tidak ada dan permintaan maaf saat aku pergi ke Amerika. Hwang pun dengan kerasnya hubungi Choi langsung saja karena tidak ada urusan dengannya, dan Hwang akan memblok nomor orang itu. Hwang berpikir padahal ia seharusnya meminta maaf saja. Terlihat Choi dan Nona Lauren sedang menuju ke tempat sesuatu dan ditemani oleh dua ajudan. Nona Lauren berpikir bahwa ia telah gagal menjadi seorang manajer. Sebagai manajer harusnya aku mempercayaimu. Nona Lauren berpikir Choi akan melakukannya menjadi lebih buruk, tapi kenyataannya Choi berhasil menjadi seorang hunter yang tangguh. Nona Lauren tidak menyangka bahwa Choi mencoba untuk menyemangatiku. Aku sudah gagal sebagai manajer 2 kali. Terlihat juga di hadapan Choi terdapat 2 orang yang memakai baju seperti bela diri. Dan tiba-tiba orang tersebut memohon kepada Choi untuk mengajarkannya seni bela diri. Dan Choi menyadari bahwa ia adalah murid-murid dari sekte Monhua yang Choi temui sebelumnya. Choi juga berkata, ia seharusnya memiliki master sendiri, tapi kenapa kalian datang kepada Choi? 2 orang itu pun merasa kebingungan, harus berkata apa. Terlihat markas sekte Monhua. Dan terlihat juga guru yang sedang mengajari murid-muridnya itu teknik seni bela diri. Guru itu pun marah kepada murid karena melompat. Gunakan sebutan itu, seni bela diri. Dan guru itu membenarkan bahwa seni itu disebut seni pergerakan. Begitulah ceritanya bahwa murid-murid itu ingin belajar dengan Choi karena ajaran dari tetua terlalu ketinggalan zaman. Dan Choi mengerti apa yang dikatakan oleh murid-murid itu. Choi juga bisa menggunakan ini sebagai kesempatan untuk menambah jumlah pengikut dan meningkatkan kekuatan kehidupan. Choi pun menyetujui akan mengajarinya seni bela diri. Dan Choi mengenali dirinya dulu kepada 2 orang tersebut. Di antara anggota kalian, bagi mereka yang ingin mengikuti Undefeated Training Master, akan kuajari seni bela diri. Murid-murid itu pun tidak masalah. Tolong ajari kami, ingin belajar dari Choi. Dari awal pun kami adalah kelompok yang berkumpul
karena kami menyukai seni bela diri. Hari berikutnya di Fortress of Blood yang didapati dari pertarungan Warrior of Madness. Tempat ini adalah wilayah yang didapati dari pertarungan konstelasi dengan Warrior of Madness. Ini pertama kalinya Choi mengunjungi para orc secara langsung. Choi penasaran apakah Odaigon baik-baik saja. Aku mempercayai tempat ini padanya karena Choi terlalu sibuk. Terlihat Odaigon yang sedang mengajari monster-monster tentang sihir. Dan Odaigon menyadari bahwa Choi akan datang ke hadapannya. Choi mengatakan kepada Odaigon bahwa mereka sepertinya tidak cocok untuk diajari sihir. Ajari saja seni bela diri. Dan para monster itu membawa kapak karena sudah terbiasa. Dan Choi akan mengajarinya cara menggunakan kampak yang benar. Kapak itu pun langsung ditebas oleh Choi. Dan Choi berhasil menciptakan skill seni bela diri Rengce. Bahwa ingin sangat mudah untuk dipelajari. Para monster itu masih kebingungan apakah kita harus melompat ke samping atau ke belakang. Atau juga kita harus mengayunkan kampaknya dari sebelah kiri. Kalau begitu kita tidak punya pilihan lain. Kalau kata-kata saja tidak berhasil, kalian harus mempelajarinya dengan tubuh kalian. Jangan mencoba menghindari serangannya. Cobalah pelajari tekniknya dan gunakan itu. Dan monster itu langsung mengayunkan kampaknya tersebut. Langsung mengarahkan serangan itu kepada Choi. Dengan satu tangan Choi berhasil melangkis kapak tersebut yang ingin mengenai Choi. Dan Choi berhasil mengajarkan Grand Dragon Orc. Dragon telah berhasil mempelajari skill Grand Dragon. Choi langsung memuji monster itu karena telah berhasil mempelajarinya. Terlihat para monster lain pun sangat kelelahan. Tapi terdapat satu monster yang sangat tangguh untuk mempelajari apa yang Choi katakan. Gargoncha masih bisa melanjutkannya, tapi dia akan sangat kesepian jika dia hanya melihat kawan-kawannya berlatih. Dengan senang hati, Choi akan mengajarinya Gargoncha mencoba skill Grand Dragon dengan cara yang lebih kompleks. Para monster yang lain pun menyemangati Gargoncha yang sedang berusaha keras melakukan latihan. Sampai di sini dulu videonya. Next video admin bakal lanjutin ceritanya. Jangan lupa subscribe agar admin tetap semangat uploadnya. Assalamualaikum.